Halo anak-anak semua, bagaimana nih kabarnya? Kembali lagi bersama Kak Bila. Nah, kakak izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama kakak Salsabila Nur Aini dengan NIM K7223097. Hari ini kita akan belajar mengenai piktogram. Sebelum itu, video pembelajaran ini digunakan sebagai pemenuhan tugas mata kuliah KTI. Nah, sudah tidak sabar kan? Mari kita mulai. Hari ini kita akan belajar piktogram di kebun. Nah, kebunnya sangat banyak buahnya ya. Lihat, di sana ada buah apel, lalu ada juga buah mangga. Bahkan ada buah mangga yang jatuh. Nah, kita tidak akan belajar sendiri. Kita akan belajar bersama Andi dan Usi. Di kebun ini kita akan mengamati kebun bersama-sama dan mengubah data banyak sekali buah menjadi piktogram. Apakah kalian siap? Mari kita mulai. Anak-anak, mari kita lihat Usi. Wah, dia baru saja memanen buah. Buah apa saja yang telah dia panen? Ada buah apel, jeruk, dan mangga. Wah, banyak sekali ya. Kira-kira berapa ya buah apel, jeruk, dan mangga itu? Mari kita hitung bersama-sama. Pertama, mari kita lihat keranjang berisi apel. Ada berapakah apel di situ? Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Wah, ternyata ada 5 apel. Lalu kita amati keranjang buah jeruk. Ada berapa ya buah jeruk di dalam keranjang? Mari kita hitung bersama-sama. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Wah, ternyata ada 7 buah jeruk. Terakhir, mari kita amati keranjang buah mangga. Ada berapa buah mangga di dalam keranjang? Mari kita hitung bersama-sama. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Wah, ada 6 buah mangga. Wah, ternyata banyak sekali ya buah-buahan yang telah dipetik oleh Usi. Lalu, bagaimana ya cara untuk memasukkannya dalam diagram? Nah, mari kita bersama-sama untuk memasukkannya dalam diagram. Langkah pertama dalam membuat piktogram adalah menuliskan kategorinya. Nah, sekarang kita akan menuliskan kategori buah-buah yang telah Usi petik. Nah, buahnya ada buah apel, lalu ada buah jeruk, dan buah mangga. Lalu, pada kolom sebelah kanan itu terdapat jumlah buahnya atau jumlah logo atau gambar. Nah, karena buah apel terdapat 5 buah, maka logo buah atau gambar buah pada tabel sebelah kanan itu harus berjumlah 5. Begitupun dengan jumlah buah pada buah jeruk dan buah mangga. Mereka mengikuti jumlah buah yang telah dipetik Usi tadi. Nah, jika begini kan jadi lebih mudah membacanya. Nah, diagram ini disebut dengan piktogram. Piktogram adalah diagram yang menggunakan gambar sebagai jumlah setiap kategorinya. Piktogram disebut juga dengan diagram gambar. Piktogram ini berfungsi untuk menyampaikan data, informasi, atau pesan secara cepat dan menarik melalui simbol visual. Lalu,
Bagaimana ya cara membaca piktogram? Cara membaca piktogram yaitu dengan memperhatikan banyaknya gambar pada kolom jumlah gambarnya. Kalau dari tabel yang telah kita buat tadi, kita dapat mengetahui bahwa kategori 1 yaitu apel memiliki jumlah buah sebanyak 5 buah. Lalu kategori 2 yaitu buah jeruk memiliki jumlah buah sebanyak 7 buah. Dan kategori 3 yaitu buah mangga memiliki jumlah buah sebanyak 6 buah. Nah, begitulah cara membaca piktogram. Tadi merupakan contoh dari piktogram dengan menggunakan data sederhana. Lalu, bagaimana ya jika datanya sangat banyak? Apakah tetap bisa menggunakan piktogram? Nah, untuk itu kita dapat memperhatikan data berikut. Nah, kita akan mengambil contoh dari kasus berikut. Diketahui pada sebuah kelas dengan jumlah 40 siswa baru saja akan membeli es krim. Mereka akan membeli es krim secara bersama-sama. Nah, untuk membelinya dilakukanlah pendataan jenis es krim yang mereka sukai. 20 siswa memilih rasa coklat, lalu 10 siswa menyukai rasa stroberi, dan 10 siswa lainnya menyukai rasa vanila. Lalu dari semua data itu, bagaimana ya cara menuliskan piktogramnya? Caranya dengan menyederhanakan data. Jika kita melihat kasus tadi, kita dapat mengetahui bahwa setiap es krim diminati oleh kelipatan 10 siswa. Seperti pada es krim stroberi diminati oleh 10 siswa, es krim coklat diminati oleh 20 siswa, dan es krim vanila diminati oleh 10 siswa. Nah, penulisan piktogram kita dapat menyederhanakannya dengan membuat satu lambang orang berarti 10 orang. Kita dapat menuliskan data dalam bentuk piktogram sebagai berikut. Nah, pada kolom sebelah kiri kita dapat menuliskan kategorinya terlebih dahulu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kategorinya terdiri dari rasa coklat, stroberi, dan vanila. Lalu untuk jumlah orangnya, jumlah orang yang menyukai coklat ada 20 orang. Lalu jumlah orang yang menyukai vanila yaitu berjumlah 10 orang, dan yang menyukai stroberi berjumlah 10 orang. Nah, apabila kita sudah menyederhanakan seperti tadi, maka dapat kita ketahui bahwa coklat hanya memiliki simbol 2 orang, dan stroberi hanya memiliki simbol 1 orang, dan vanila hanya memiliki simbol 1 orang. Nah, pada penulisan piktogram dalam bentuk sederhana seperti ini, kita harus menuliskan informasinya pada bagian bawah tabel, ataupun kita dapat menuliskan informasinya dalam kasus atau deskripsi. Lalu, bagaimana cara membaca piktogram berikut? Nah, cara membaca piktogram berikut itu bisa dengan membaca informasi yang ada terlebih dahulu. Informasi di bagian bawah menyebutkan bahwa satu gambar atau satu lambang orang melambangkan 2 orang anak. Berarti pada tabel jumlah anak, jika jumlah anak dilambangkan dengan satu gambar atau satu logo orang, berarti melambangkan 2 orang anak. Nah, sebagai contoh, kita dapat membaca kategori bola terlebih dahulu. Jadi, berapa sih jumlah anak yang menyukai bola? Nah, kita dapat membaca jumlah anaknya dengan mengalihkan lambang yang ada pada jumlah anak dengan 2 orang anak. Nah, karena pada jumlah anak terdapat 3 lambang anak yang menyukai bola, maka 3 dikali 2 berarti ada 6 orang anak yang menyukai bola. Lalu
bagaimana cara membaca kategori anak yang menyukai kelereng dan boneka. Nah, anak-anak dapat membacanya dan menuliskannya di kolom komentar sebagai keaktifan. Tadi kita sudah belajar mengenai piktogram. Apa itu pengertian piktogram, bagaimana menulis piktogram, dan bagaimana membaca piktogram. Nah, agar anak-anak lebih dapat memahami materi hari ini, anak-anak dapat mengerjakan soal berikut pada buku tulis masing-masing. Setelah selesai, jangan lupa untuk tunjukkan pada guru kalian ya. Udah terasa ternyata kita sudah selesai ya belajar tentang piktogram. Jangan lupa untuk belajar terus di rumah. Jangan lupa juga untuk catat materi yang telah kita pelajari tadi. Nah, mungkin pembelajaran hari ini dicukupkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!